Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke saudara, hari ini topiknya adalah Obsessive Compulsive Personality Disorder, yaitu salah satu sisi gelap dari kepribadian obsesif kompulsif ada mengontrol. Oke. Kita telah belajar bahwa karena ada dosa asal, manusia tidak ada satupun yang luput dari dosa, sehingga di dalam proses pengudusan kita masih membawa sisi gelap. Tidak ada orang yang tidak ada sisi gelap, semuanya akan kena tanpa terkecuali. Dan di sini saya akan bahas bahwa ada 5 sisi gelap yang akan sangat merugikan gereja, ya, yang merugikan kepemimpinan, yang kalau misalnya kita tidak kenali, yang kalau kita tidak sadari akan membawa kejatuhan bagi kita semua. Jadi penting untuk mengetahui sisi gelap ini dan bagaimana kita bisa bawa ke hadapan Tuhan Yesus agar kita dikuduskan sehingga kami menjadi seperti Yesus. Jadi 5 sisi gelap ini adalah Obsessive Compulsive Personality Disorder, yaitu si pengontrol, Narcissistic Personality Disorder, si manipulatif, codependency, si pengemis cinta, Paranoid Personality Disorder, paranoid dan pasif agresif. Dan di sini saya tambahkan satu pengajar lagi karena ini berhubungan dengan ini adalah dengan temperamen, yaitu sanguin, melankolis, kolerik dan phlegmatik. Itu barusan kita udah mengetahui sisi gelap kita, barusan saya akan bahas tentang sanctification, yaitu proses pengudus. Oke, jadi hari ini adalah Obsessive Compulsive Personality Disorder. Kalau dari kerusakan yang timbul dari sisi gelap ini, kompulsif itu sedang. Jadi dia ada negatif, pengaruh negatif yang cukup signifikan, tetapi tidak separah narsistik dan pasif agresif. Oke, dia ada di kolom 5 atau 6. Nah, Obsessive Compulsive Personality Disorder. Penyebabnya, dia itu tidak nyaman kalau dia tidak mengendalikan. Dia kira ada sesuatu yang akan merugikan dia. Mungkin karena rasa sakit dia akan masa lalu atau dinamika keluarga yang kurang baik, mungkin ya. Dan penyebabnya itu dia butuh akan persetujuan manusia. Oke? Dan yang ketiga ada satu kemarahan yang udah terpendam lama dan tak tersalurkan. Oke? Karena itu dia hanya bisa, nah, karena itu untuk pengontrolan itu timbullah suatu karakteristik harus perfeksionis, ya. Nah, dia sangat mementingkan kontrol, kadang-kadang dia gila kerja. Jadi bukan Tuhan Yesus jadi Tuhan dia, tapi kerja jadi Tuhannya dia, saudara. Seperti ini. Dan bagaimana sisi gelap ini bisa disembuhkan? Ya pasti dibawa kepada Tuhan Yesus, tapi di dalam proses sanktifikasi mereka harus berani tolak godaan untuk mengendalikan. Mereka harus mengurangi kecenderungan perfeksionis dan tidak fokus pada persetujuan manusia. Oke saudara, saya akan mau cerita. Ya, saudara, pengajaran sebelumnya membahas tentang sisi gelap, yaitu bayangan yang tersembunyi yang berasal dari luka yang belum terselesaikan. Pengalaman masa kecil atau yang kita berasa utang, kita ada utang di kehidupan yang dirasakan yang mendorong perilaku ini terjadi. Saudara, sisi gelap ini seringkali berasal dari dinamika keluarga, mungkin suatu keluarga yang terlalu ketat atau yang terlalu tidak ada perhatian atau yang terlalu memaksakan sesuatu yang sangat keras kepada anak-anaknya, itu pengaruh. Atau anak itu sengaja dimanjain sampai luar biasa, itu juga pengaruh. Ya, mungkin waktu dia kecil atau dia remaja ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Manusia kan ada kebutuhan dari kebutuhan fisiologis sampai aktualisasi. Atau juga ada trauma pribadi yang membentuk cara individu itu menanggapi tantangan. Saudara, jika seorang ini naik ke kepemimpinan, jika ini tidak ditangani, masalah membawa para yang tanpa mereka sadari.
Beberapa tokoh terkenal sebagai contoh kegagalan kepemimpinan yang menekankan bagaimana proses hidup yang tidak terkendali dapat mengakibatkan efeknya ke publik, saudara. Ya, bisa ke perusahaan, bisa ke negara, bisa ke gereja, dan juga bisa ke keluarga. Saudara, pertanyaan intinya adalah apa saja sisi gelap ini, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana individu menumbuhkan kesadaran untuk memimpin secara bertanggung jawab yang bisa menumbuhkan perdamaian di lingkungan dan komunitas mereka. Ya, jadi penting, ya, saudara. Oke. Saya mulai bahas obsessive compulsive personality disorder. Sisi gelap utama pertama yang dieksplorasi kita hari ini mengenal namanya obsessive compulsive personality disorder yang umumnya dipahami sebagai masalah kontrol. Kalau dia tidak ada kontrol, dia udah mulai nggak enak hidupnya, ya. Dia tuh udah mulai curiga atau apa gitu. Dia harus kontrol semuanya. Para pemimpin yang memiliki sisi gelap OCPD merasakan kebutuhan yang sangat besar untuk mengendalikan lingkungan mereka. Kalau di keluarga dia harus jadi yang mengendalikan. Kalau di suatu kayak pertemanan dia harus mengendalikan. Mengendalikan apa? Bukan hanya keadaan, tapi mengendalikan orang, tempat, dan keadaan. Seringkali karena persepsi mendasar bahwa hidup mereka tidak terkendali. Nah, kecenderungan ini dapat terwujud dengan cara yang merusak jika tidak dipahami dan dikelola dengan benar. Saudara, pengajaran hari ini menjanjikan pembahasan yang lebih lanjut tentang sisi gelap ini, termasuk penyebab dampak karakternya yang mendorong introspeksi dan akuntabilitas untuk biar kasih. Tapi karena sisi gelapnya itu bisa masuk ke dalam ranah. Nah, itu saudara mengidentifikasi sisi gelap kita. Saudara, kadang-kadang kita buang ke temperamen. Oh, temperamen kita memang begitu. Temperamen sama personality beda, saudara. Temperamen menekankan bahwa sifat itu bawaan seseorang. Apa yang ditanamkan Tuhan pada diri seseorang adalah netral, tidak benar dan salah. Kalau saya sanguin, ya bukan sanguin itu jahat atau enggak jahat, itu netral, saudara, ya. Namun individu harus tetap bertanggung jawab atas perilaku mereka daripada mencoba kompromi, memaafkan tindakan mereka berdasarkan temperamen mereka. Kemudian beralih ke teologi, konsep dosa, meneliti bagaimana kehancuran dan sisi gelap terwujud dalam kepemimpinan. Fokus kembali ke masalah kontrol, OCPD menyoroti persepsi bahwa hidup ini tidak terkendali, yang menyebabkan individu, terutama orang muda marah atau mereka yang cenderung memiliki kecenderungan kuat untuk menuruti keinginan saya untuk mencari lebih banyak kontrol atas lingkungan mereka, saudara. Saudara, penyebab utama OCPD adalah dia butuh kontrol, dorongan internal untuk mendapat yang terpendam dan yang tidak banyak yang diajarkan sejak bahwa ini adalah tidak sesuai dengan ajaran Kristen atau tidak pantas. Namun, kemarahan yang tidak terselesaikan dapat muncul kembali dengan cara yang tidak sehat. Uang dengan sisi-sisi tertentu daripada yang lain dengan OCPD atau kontrol, masalah ini bisa lanjut. Dia sendiri nggak sadar bahwa dia itu begitu. Nah, saudara, salah satu karakteristiknya ada perfeksionis dalam kepemimpinan. Dia pengennya the best, bagus, karena itu dia menekan, dia punya the best, orang-orang ini the best, jadi mereka memiliki penekanan kepada tim mereka, ya. Tetapi yang membedakan antara berbagai tipe keberadaan dengan OCPD adalah sementara individu yang lain menganut jalan yang benar, saudara, masih tanda ini,
kutip, berfokus pada peraturan dan saudara, pemimpin yang berorientasi pada kontrol seringkali memiliki kepribadian yang pemarah atau mendominasi. Tetapi tujuannya itu bukan terpacu untuk Yesus Kristus, tetapi terpaku pada tujuan itu sendiri. Mereka akan terus maju, saudara, enggak peduli. Mereka tidak pentingin proses, ada pertumbuhan atau enggak. Yang penting kesempurnaan telah tercapai. Ya, mereka terus maju tanpa mempedulikan prosesnya, dengan asumsi bahwa proses nggak tercapai. Ya, jadi itu beda tidak dari tetapi dari kecepatan dan efisiensi, mengandalkan tim mereka untuk melaksanakan detail yang diperlukan di sepanjang jalan. Pola pikir ini menyoroti disfungsi yang lebih dalam, keyakinan bahwa kontrol sama dengan kesuksesan. Mau sukses lost kontrol? Belum tentu, saudara, ya. Namun tanpa memahami prosesnya atau mengakui bahwa ketidaksempurnaan, pemimpin bukan hanya hasil, tetapi orang-orang terlibat dalam timnya itu semuanya tumbuh dan menjadi hubungan yang sangat sehat. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau. Ya, perfeksionis adalah karakteristik masalah status akan kontrol. Saudara, mereka tuh berpikir jika saya itu tidak mengontrol, bagaimana orang lain akan memandang saya? Ya, dosa udah memainkan trik palsu pada diri orang itu. Dan bagaimana reputasi saya, dan bagaimana orang lain akan memandang organisasi kita jika kita tidak memiliki kendali penuh atas apa yang kita lakukan dan apa kita katakan. Dan mengatur semua orang secara mendetail, ya katakanlah seperti itu. Padahal, saudara, yang sebaliknya yang benar, Tuhan Yesus mengajarkan kita harus memperdayakan umat-umatnya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus membimbing domba-domba Tuhan Yesus agar menjadi serupa dengan Yesus juga. Bukan dengan kontrol, tetapi dengan kasih. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan tentang bagaimana orang perlu menjadi dirinya sendiri, yang Tuhan ciptakan untuk kita, dan bukan manusia yang memegang kendali, tetapi Tuhan yang memegang kendali. Dan kita mengikutinya. Kita manusia sering berurusan dengan masalah status, gila kerja, dan itu adalah ciri-ciri orang yang mengendalikan, saudara. Dia berpikir kita harus bekerja 60 jam seminggu, atau mungkin 80 jam seminggu. Karena jika tidak, perasaan kendali itu akan muncul di dalam diri nyaman. Nah, itu sebabnya dia harus gila kerja, memastikan bahwa dia dalam kendali, saudara. Itulah kenyataannya. Saya merasa sebagai pecandu kerja, dan saya sebagai salah satu orang yang dapat membuktikan kecanduan jalan saya. Kontrol bisa baik, bisa buruk. Karakteristik gila kerja, disitulah letak buruknya. Kenapa? Gila kerja bagus dong, dapat duit banyak. Saudara, itu adalah di mana pekerjaan sudah menjadi berhala. Pekerjaan yang mengendalikan saya, bukan saya diberdayakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi obsesi kompulsif untuk gila kerja menjadikan rutinitas. Kompulsif itu rutinitas, obsesi itulah keinginan untuk gila kerja menjadikan kompulsivitas yang bisa berbahaya. Sementara tantangan bagi pemimpin yang kompulsif, yang suka mengontrol, orang yang suka mengontrol itu yang pertama perlu menahan godaan untuk mengendalikan. Itu satu obatnya, itu pun harus ada Tuhan Yesus yang ikut campur tangan. Ya, saudara.
Tetapi bagaimana jika orang itu keluar dari batasan seperti yang kita katakan, melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan darinya, atau agar dia melakukan apa yang kita tidak inginkan darinya. Atau kita merasa jika sesuatu berada di luar kendali, apakah kita akan kehilangan status, gengsi, atau kita akan kehilangan organisasi? Saudara, ini adalah kebenarannya bahwa jika kita mulai untuk melepaskan kontrol kita, kenyataannya adalah kita tidak kehilangan status kita, baik organisasi kita, karena Tuhan Yesus yang memegang kendali. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengorbankan jiwanya, dia akan mendapatkannya. Tetapi barang siapa yang menjaga jiwanya, dia akan kehilangannya. Jika Tuhan yang memegang kendali, semuanya akan baik-baik saja. Tuhan akan menuntun kita melewati tantangan, semuanya akan baik-baik saja. Ini adalah masalah iman yang harus Anda percaya, saudara. Selain itu, kecenderungan perfeksionis haruslah benar dan haruslah sempurna. Setelah kita menyelesaikan semuanya dan menolak pada fokus atau status dan persetujuan, melainkan di sini ada dua kata yang saya perlu katakan adalah transaksional dan transformasional. Jadi saat kita berfokus pada status dan persetujuan, kita perlu berkata, oke, Tuhan telah memberiku karunia, Tuhan telah memberiku tujuan. Saudara, diskusi ini membandingkan pendekatan transaksional dan transformasional terhadap kepemimpinan dan pemulihan. Saudara, kepemimpinan transaksional itu adalah kepemimpinan transaksi. Gua ada duit, bayar lu untuk melakukan apa yang aku lakukan, lu akan bayar sama aku. Tapi kalau saat saya tidak bisa bayar kamu untuk melakukan apa yang saya maukan, maka kamu akan hilang. Itu adalah transaksional. Jadi, kepemimpinan transaksional berfokus pada kontrol, menyelesaikan tugas melalui pertukaran langsung, membayar layanan untuk mencapai tujuan. Nah, contoh kepemimpinan transaksional adalah Musa. Saat dia membawa orang Israel keluar dari Mesir, ya. Waktu dia bisa membawa, Musa, kamu adalah pemimpin yang baik. Waktu kelaparan, Musa, lebih baik saya tinggal di Mesir, di sana masih ada babi panggang, di sana masih ada ayam. Tetapi di sini kamu bawa saya kepada kelaparan, kamu bukan pemimpin. Ya, Musa berdoa sama Tuhan, datang mana? Wah, Musa jadi pemimpin. Jadi apa? Jadi ada transaksi, ada hal yang dapat menguntungkan orang, ya dia pemimpin. Kalau nggak ada, tidak, saudara. Sebaliknya, kepemimpinan transformasional beda dari kepemimpinan transaksional belaka. Transformasional menekankan peran Tuhan dalam membentuk individu melalui panggilan mereka. Ada yang jadi guru, ada yang jadi penasehat, ada yang jadi WL singer, ada yang jadi mungkin di sekuler, ya, baik melalui pelayanan maupun industri. Pendekatan transformasional mengakui bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang untuk membawa pertumbuhan dan perubahan. Musa adalah transaksional. Contoh kepemimpinan transformasional adalah Yosua. Saat Musa mati, bukan mati ya, jasadnya sudah tidak diketemukan, maka Yosua mulai memimpin bangsa Israel. Beda sama apa yang dikatakan kepada Musa, dia berkata kepada Yosua, Yosua, kamu kemana, saya akan ikut kemana. Jadi udah nggak masalah menguntungkan. Kita jadi pemimpin harus jadi kepemimpinan seperti itu, ya. Ya. Kenapa orang Israel bisa mengakui Yosua sebagai pemimpin dia sampai dia berkata, kemanapun engkau pergi, aku ikut. Karena dalam 40 tahun dia lihat bagaimana Yosua taat kepada Musa. Ya. Ini menjelaskan bagaimana pemuritan membutuhkan penerimaan individu. Sebagaimana orang yang jadi mentor melihat diri mereka sendiri, membantu orang lain menetapkan tujuan yang realistis, merangkul identitas mereka, dan bergerak menuju kesehatan, stabilitas, dan akuntabilitas. Integritas, itu penting, saudara, ya. Saudara, pemulihan bukan hanya tentang harapan masyarakat, tetapi tentang individu yang belajar untuk menjadi
berdamai atau merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Kita mengetahui bahwa bagaimana banyak orang yang berjuang dengan masalah gila kerja, kontrol, itu sebenarnya merasa terjebak dalam psikologi mereka karena trauma keluarga. Mungkin dia pernah dilecehkan, pernah pelecehan, atau kekacauan emosional dan psikologis yang lebih luas. Saat mereka mengalami ini, mereka kehilangan kontrol. Apa yang mereka tidak mau lakukan dipaksakan terhadap mereka. Akhirnya hilangnya kontrol ini terwujud dalam cara yang merusak, yaitu melalui upaya yang tidak sehat untuk menunjukkan dominasi lagi atas keadaan. Kita harus sadar dan menggarisbawahi bahwa pemulihan dan penyembuhan sejati tidak datang dari keinginan untuk kontrol atau mengendalikan. Tetapi saudara, ini penting, tetapi dari penyerahan diri kepada kuasa transformatif Tuhan Yesus. Kita harus belajar bagaimana iman membantunya mengembalikan rasa kendali yang lebih sehat, yang berakar pada kepercayaan spiritual daripada dia lakukan dengan perilaku obsesif kompulsif. Saudara, saya ingin perspektif ini Anda melihat diri Anda sebagai pemenang, bukan budak. Menolak untuk memberikan trauma masa lalu kekuatan abadi atas hidup Anda. Bagaimana untuk membentuk identitas yang benar di dalam Yesus Kristus? Saudara, ini juga penting. Ingat, saudara, iman Anda kepada Yesus Kristus yang akan membentuk identitas ini. Karena otoritas tertingginya, yaitu Alkitab, harus diutamakan daripada apapun yang membentuk Anda dari masa lalu. Anda telah memperoleh kekuatan dari kebenaran Alkitab bahwa kita lebih dari sekedar pemenang melalui Dia. Namun Anda telah menyadari bahwa penyembuhan sejati tidak datang dari menghilangkan rasa sakit masa lalu, tetapi dari merangkul kekuatan transformatif dari iman dan penerimaan diri sendiri di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya akan sedikit bongkar rahasia kecil dari OCPD. Ya, saudara, orang yang suka mengontrol seringkali menunjukkan perilaku yang memaksa, manipulatif, dan kritis, sehingga sulit diajak berinteraksi. Namun saudara, the little secret, rahasia kecil yang tidak diketahui tentang orang yang suka mengontrol adalah bahwa di balik sikap mereka yang sombong itu, mereka sebenarnya sangat tidak aman. Meskipun mereka menunjukkan rasa percaya diri dan otoritas dalam komunikasi terbuka mereka, perilaku terselubung mereka menunjukkan kebutuhan yang mendesak atas kepastian dan stabilitas yang seringkali membebani keamanan emosional mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Dinamika ini dapat melelahkan karena orang yang suka mengontrol dapat menindas atau melemahkan orang lain hingga mereka menyerah, yang menyebabkan mereka dapat dikendalikan, yang menyebabkan mereka terdampak merasa kehilangan identitas dan otonomi mereka. Jadi mari kita kejar, tetapi dalam batas-batasannya, dalam rencananya, dan dalam keinginannya. Saat kita membaca Alkitab dan mulai dengan doa, juga melihat bagaimana Tuhan telah membentuk kita seperti yang telah kita bicarakan, dan kita juga melihat tujuan-tujuan yang Dia ungkapkan kepada kita dalam panggilan kita pribadi, pekerjaan kita, juga dalam keluarga kita. Saudara, kita mulai harus perlu menolak untuk berfokus pada memberhalakan kerja untuk status. Saudara, Anda juga harus menolak untuk berfokus pada kebutuhan akan persetujuan manusia sepanjang waktu. Kenapa? Itu dua akan mengarah kepada sisi gelap lainnya yang telah kita bicarakan secara singkat, yaitu kodependensi. Ya, saudara. Kunci untuk mengatasi situasi ini adalah mengenali rasa tidak aman yang mendasarinya dan memastikan bahwa Anda tidak terjebak dalam keinginan untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan emosional dengan mengorbankan kesejahteraan jiwa Anda sendiri. Saudara, jadi keinginan untuk ketakutan Anda ganti sama sesuatu yang paling berharga, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Ya, itu adalah kerjaan iblis ya saudara. Dia itu adalah pencuri sukacita. Nah, saudara, untuk mencegah rasa tidak aman seorang pengendali, itu
kadang-kadang bisa menjadi beban kita. Kuncinya adalah untuk bertindak dengan kesadaran. Individu yang mengendalikan seringkali memiliki latar belakang yang membentuk perilaku itu. Mungkin mereka sendiri pernah dikendalikan dengan parah masa lalu, ya, yang menyebabkan mereka tidak mempercayai orang lain dan penilaian mereka sendiri sebenarnya. Sikap mereka yang tegas dan keras kepala seringkali merupakan mekanisme pertahanan, coping mekanisme untuk mempertahankan rasa aman mereka. Ketika dihadapkan dengan perilaku mengendalikan, mereka menolak untuk memperlambat langkah, untuk mempertimbangkan perspektif lain, karena mengakui kalau bisa saya lakukan itu, ketidakpastian mengancam stabilitas mereka. Ini juga toksik, saudara. Jadi saudara, penting kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus memahami dinamika itu dapat membantu Anda menghindari jatuh ke dalam siklus mereka dan mempertahankan otonomi sendiri dalam berinteraksi. Saudara, agar kita tidak terjebak dalam permainan seorang pengemudi, saudara hindari respon untuk balik kontrol, ya, jangan dilawan. Hindari keinginan untuk terlibat dalam pengendalian balik. Kenapa? Karena ketika Anda berdebat, membela diri atau melawan dengan tegas, hal itu hanya akan memicu sisi gelap mereka itu. Hal itu akan memicu keinginan mereka untuk mendominasi. Sebaliknya, nyatakanlah posisi Anda dengan tenang, sekali saja berkewajiban untuk meyakinkan mereka. Gak perlu debat, saudara, ya. Jika mereka terus-menerus dan pikir kaku, akui aja hak mereka atas perspektif mereka, yaitu kan cara pikir kamu, tanpa terlibat dalam perdebatan yang tidak berujung. Dengan melepaskan diri dari perebutan kekuasaan mereka yang memutus siklus yang menjadi andalan mereka, dan dengan saat itu Anda menjaga stabilan emosi. Untuk terlepas dari siklus kontrol, hindari godaan untuk pengendalian balik. Ya, berdebat atau membela diri hanya akan memperkuat kebutuhan mereka untuk mendominasi. Sebaliknya, tegaskan posisi Anda sekali saja tanpa mencoba membujuk mereka. Saudara, kayaknya ada itu. Saat berhadapan dengan orang yang suka mengontrol, tunjukkan keinginan untuk memahami mereka bisa menjadi strategi yang ampuh. Ya, kita punya suatu yang tulus gitu ya. Mereka bisa rasakan juga. Alih-alih melawan pendekatan mereka yang memaksa dengan perlawanan, mengakui rasa frustasi mereka dengan tenang dapat melucuti harapan mereka dan mencegah eskalasi yang tidak baik. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri tanpa menyeret Anda dalam perjuangan defensif. Ya, untuk emosional orang, saudara, ya, oke. Namun menunjukkan pengertian ini, ya, kita baik sama orang yang OCPD, tidak berarti kita menoleransi manipulasi mereka tanpa akhir. Karena itu perlu Anda menetapkan boundaries, batasan-batasan sangat penting. Jika batasan itu menjadi berulang dan berlebihan, mengakhiri percakapan dengan tegas atau memutus siklus Anda hubungan dengan mereka atau menolak berpartisipasi dalam perilaku mereka akan memperkuat otonomi Anda. Pada akhirnya untuk menjaga ketenangan dan pengendalian diri Anda sendiri, memastikan bahwa rasa tidak aman mereka tidak mendikte cara jawab kita, tidak mendikte respon emosional dan kesejahteraan Anda. Ya, saudara, jangan terjebak. Pengendali sering menutupi rasa tidak aman mereka yang mendalam dengan fokus keluar, yaitu mereka akan mulai menyalahkan orang lain atas ketidakstabilan emosi mereka. Perasaan saya begini, saya mau orang lain juga rasakan emosi saya. Mereka begitu, saudara, ya. Meskipun mereka jarang mengakui kekurangan mereka sendiri, rasa aman mereka sebagian besar bertanggung pada validasi eksternal, membuat menyadarinya, ya. Tapi ini beda sama kodependensi, ya. Saudara, pertanyaan utama untuk OCPD. Pertanyaan utama bagi pengendali untuk direnungkan adalah apakah perilaku pengendalian mereka berasal dari kebutuhan untuk meningkatkan diri dengan mengorbankan orang lain. Seringkali desakan mereka untuk menjadi superioritas adalah mekanisme pertahanan untuk mengimbangi pengalaman masa lalu yang berupa kritik atau perasaan kurang. Jadi mereka dulu merasa kurang,
Ya, ini adalah coping mekanisme mereka agar untuk mengimbangi pengalaman kurang. Bukannya dia putusi siklus ini, mengakui bahwa semua individu, termasuk kita semua yang ada di Zoom ini, adalah orang yang telah memiliki sisi gelap, tetapi variasi dari keadaan yang ringan sampai berat dapat membantu mereka mengembalikan interaksi yang lebih sehat dan seimbang. Pengendali sering menutupi rasa tidak aman mereka yang mendalam dengan menyalahkan orang lain. Meskipun mereka sebenarnya tidak mengakui itu, saudara. Perilaku mengendalikan mereka seringkali berasal dari kebutuhan untuk mengimbangi kritik masa lalu atau perasaan tidak mampu. Dengan mengakui bahwa semua individu memulai dengan orang yang setara, sama seperti semua orang berdosa, kecuali di sini ada yang ngaku tidak berdosa, ya itu beda ya. Sama seperti yang memilih sisi gelap, mereka juga sebenarnya dapat memutus siklus superioritas dan mengembangkan hubungan yang lebih sehat yang dibangun atas rasa saling menghormati. Saudara, perilaku OCPD ini seringkali akan merusak hubungan. Di gereja udah baik-baik, sayang karena ada orang OCPD dan orang diserang itu belum mengerti cara responnya, seringkali merusak hubungan. Menjauhkan orang-orang daripada kita bekerja sama. Jika Anda merasa selalu bersikeras atau persuasif, pikirkanlah apakah pendekatan ini benar-benar bermanfaat bagi hubungan Anda. Saudara, intimidasi jangka pendek mungkin berhasil, tetapi dalam jangka panjang, hal itu akan membuat orang itu kesepian, saudara. Saudara, saya nggak banyak-banyak lagi. Penutup, selain itu perilaku yang suka mengendalikan mempengaruhi individu. Memicu kemarahan orang lain, memicu kebencian orang lain, dan sikap defensif. Orang lain udah pas jaga jarak sama kita. Jadi jangan kita menyalahkan orang lain atas ketidaknyamanan emosional. Tetapi ambil tanggung jawab atas reaksi diri sendiri, sangat penting. Jadi jangan salahin orang lain, tetapi bawalah kepada Tuhan Yesus. Ingat, sebelum bawa kepada Tuhan Yesus, Anda harus ngaku dan bertobat. Tidak seperti Adam, di manakah kamu? Adam tidak mengaku dan bertobat, tetapi dia menyalahkan orang lain. Perempuan yang kau tetapkan di sisikulah yang memberikan aku buah ini. Saudara, jika Anda mengaku, bertobat, dan membawanya ke dalam Tuhan Yesus, orang-orang di sekitar kita, apalagi di komunitas kita, akan merespon dengan rasa hormat. Dan ada keterbukaan pikiran secara yang lebih sehat, di mana orang lain secara alami terlibat, saudara. Daripada kita pakai sisi gelap kita untuk menekan orang untuk patuh, saudara. Oke, itu demikian tentang OCPD. Mungkin dari cerita saya Anda sudah dapat gambaran, saudara. Saya ulangi lagi, penyebab kurangnya kontrol untuk dirasakan, dia butuh validasi, saudara, dan ada kemarahan yang dia pendam dan tak tersalurkan dan sudah lama. Karakteristik untuk menutupi kontrol ini, mereka perfeksionis, sangat mementingkan kontrol dan memberhalakan kerja lebih. Dan bagaimana mereka untuk berhasil, tetap harus dibawa kepada Tuhan Yesus, karena spirit dia yang bisa untuk merubah kita. Proses sanctification, proses pengudusan mereka harus berusaha untuk tolak godaan untuk mengontrol. Kecenderungan perfeksionis dan menolak fokus pada validasi manusia dan mulai mencari validasi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.